Panduan lengkap dan detail, langkah-langkah mudah budidaya padi di lahan sempit. Budidaya padi di lahan sempit bisa menjadi solusi efektif untuk pemanfaatan ruang terbatas di lingkungan perkotaan atau perumahan. Berikut adalah panduan lengkap langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk budidaya padi di lahan sempit. Persiapan awal. 1. Pemilihan varietas padi. Pilih varietas padi yang cocok untuk lahan sempit dan memiliki ketahanan terhadap hama serta penyakit. Varietas unggul seperti Insinyur 64, Ciherang, atau Impari biasanya cocok. 2. Penyiapan lahan. Bersihkan lahan dari gulma dan sisa tanaman lain. Cangkul tanah sedalam 15 hingga 20 cm untuk memperbaiki struktur tanah dan memperlancar perakaran. Buat bedengan dengan lebar 1 meter dan panjang sesuai dengan luas lahan. Antar bedengan dibuat parit kecil untuk irigasi. 3. Persiapan media tanam. Campur tanah dengan pupuk kandang atau kompos untuk meningkatkan kesuburan tanah. Tambahkan pupuk dasar seperti urea dan TSP dengan dosis sesuai anjuran. Penanaman. 4. Persemaian benih. Rendam benih padi dalam air selama 24-36 jam, kemudian tiriskan dan biarkan selama 1-2 hari hingga muncul tunas. Sebar benih pada media semai yang telah disiapkan dan tutup dengan lapisan tanah tipis. 5. Pemindahan bibit. Setelah 20-25 hari atau ketika bibit memiliki 3-4 helai daun, pindahkan bibit ke lahan utama. Tanam bibit dengan jarak tanam 25x 25 cm untuk memberikan ruang yang cukup bagi setiap tanaman. Pemeliharaan. 6. Pengairan. Pastikan lahan tetap tergenang air setinggi 5 hingga 10 cm selama fase pertumbuhan vegetatif. Kurangi genangan air menjelang masa panen untuk menghindari serangan hama dan penyakit. 7. Pemupukan. Lakukan pemupukan susulan dengan menggunakan urea, TSP, dan KCl sesuai dengan fase pertumbuhan padi. Pemupukan pertama dilakukan 2 minggu setelah tanam, pemupukan kedua 6 minggu setelah tanam, dan pemupukan ketiga saat pembentukan malai. 8. Pengendalian hama dan penyakit. Monitor tanaman secara rutin untuk mendeteksi adanya hama atau penyakit. Gunakan pestisida organik atau kimia sesuai kebutuhan, namun hindari penggunaan berlebihan untuk menjaga keseimbangan ekosistem. 9. Panen. Padi biasanya siap dipanen setelah 100-120 hari setelah tanam, tergantung varietas yang digunakan. Panen dilakukan ketika 90% butir padi telah menguning. Potong batang padi dan kumpulkan hasil panen. 10. Pasca panen. Jemur padi yang telah dipanen hingga kering untuk mengurangi kadar air. Lakukan perontokan untuk memisahkan bulir padi dari jerami, kemudian lakukan penyimpanan di tempat yang kering dan bersih. Tips tambahan. Rotasi tanaman. Lakukan rotasi tanaman untuk menjaga kesuburan tanah dan menghindari penumpukan hama. Pemanfaatan vertikal. Gunakan metode vertikultur atau hidroponik untuk memaksimalkan penggunaan ruang vertikal. Kesimpulan. Budidaya padi di lahan sempit memerlukan perencanaan yang matang dan pemeliharaan yang intensif. Dengan mengikuti langkah-langkah di atas, Anda dapat memanfaatkan lahan sempit dengan efektif dan menghasilkan padi yang berkualitas. Jangan lupa untuk selalu memonitor pertumbuhan tanaman dan melakukan penyesuaian sesuai kebutuhan spesifik lahan dan varietas padi yang Anda tanam. Kelemahan dan keunggulan budidaya padi di lahan sempit. Budidaya padi di lahan sempit menjadi alternatif menarik bagi mereka yang tinggal di daerah perkotaan atau memiliki lahan terbatas. Metode ini memungkinkan produksi pangan di lingkungan yang tidak ideal secara konvensional. Namun, seperti semua metode pertanian, budidaya padi di lahan sempit memiliki kelebihan dan kekurangan yang perlu dipertimbangkan. Berikut adalah analisis mendalam mengenai kelemahan dan keunggulan budidaya padi di lahan sempit. Kelemahan budidaya padi di lahan sempit. 1. Keterbatasan produksi. Produksi padi di lahan sempit secara alami akan lebih rendah dibandingkan dengan lahan luas. Keterbatasan ruang membatasi jumlah tanaman yang bisa ditanam, sehingga hasil panen yang diperoleh pun tidak bisa sebanyak di lahan konvensional. 2. Kesulitan pengelolaan. Mengelola lahan sempit seringkali lebih sulit karena harus memperhatikan penataan ruang yang optimal. Teknik penanaman dan pemeliharaan harus lebih hati-hati untuk memastikan setiap tanaman mendapatkan cukup nutrisi dan cahaya matahari. 3. Ketergantungan pada teknologi dan inovasi.
Budidaya padi di lahan sempit seringkali memerlukan penggunaan teknologi khusus seperti hidroponik atau vertikultur. Hal ini bisa menjadi tantangan bagi petani tradisional yang belum familiar dengan teknologi tersebut. 4. Risiko hama dan penyakit. Di lahan sempit, tanaman lebih rentan terhadap serangan hama dan penyakit karena keterbatasan ruang memudahkan penyebaran patogen. Kontrol hama dan penyakit harus lebih intensif untuk mencegah kerugian besar. 5. Biaya awal yang lebih tinggi. Untuk mengoptimalkan budidaya padi di lahan sempit, seringkali dibutuhkan investasi awal yang lebih tinggi, seperti pembuatan bedengan, sistem irigasi yang efisien, atau pembelian peralatan khusus. Keunggulan budidaya padi di lahan sempit. 1. Pemanfaatan ruang yang efisien. Budidaya di lahan sempit memungkinkan pemanfaatan setiap inci ruang yang ada, termasuk lahan yang tidak terpakai seperti pekarangan rumah, atap gedung, atau lorong-lorong kecil di antara bangunan. 2. Ketahanan pangan lokal. Dengan menanam padi di lahan sempit, komunitas perkotaan dapat meningkatkan ketahanan pangan lokal dan mengurangi ketergantungan pada pasokan pangan dari luar daerah. 3. Pengurangan jejak karbon. Produksi pangan lokal mengurangi kebutuhan transportasi jarak jauh, yang pada gilirannya mengurangi emisi karbon. Ini berkontribusi pada upaya mitigasi perubahan iklim. 4. Pendidikan dan kesadaran. Budidaya padi di lahan sempit dapat berfungsi sebagai alat pendidikan yang efektif untuk masyarakat perkotaan mengenai pentingnya pertanian dan keberlanjutan. Ini meningkatkan kesadaran akan lingkungan dan mendorong praktik pertanian berkelanjutan. 5. Diversifikasi sumber pendapatan. Meskipun hasil panen mungkin lebih kecil, hasil dari budidaya padi di lahan sempit bisa menjadi sumber pendapatan tambahan bagi keluarga. Hasil panen bisa dijual atau dikonsumsi sendiri untuk mengurangi biaya belanja. 6. Manfaat sosial dan kesehatan. Aktivitas berkebun memberikan manfaat kesehatan fisik dan mental, seperti mengurangi stres dan meningkatkan aktivitas fisik. Selain itu, keberadaan kebun padi di lingkungan perkotaan dapat memperindah area sekitar dan menciptakan ruang hijau yang lebih sehat. Kesimpulan. Budidaya padi di lahan sempit memiliki kelemahan dan keunggulan yang harus dipertimbangkan oleh para petani dan masyarakat perkotaan. Meskipun tantangan yang dihadapi cukup signifikan, dengan perencanaan yang tepat dan penggunaan teknologi yang inovatif, budidaya ini dapat menjadi solusi efektif untuk meningkatkan ketahanan pangan lokal dan mengoptimalkan penggunaan lahan yang tersedia. Keunggulan seperti pemanfaatan ruang, ketahanan pangan, dan pengurangan jejak karbon menjadikan budidaya padi di lahan sempit sebagai pilihan yang menarik dalam upaya mewujudkan pertanian berkelanjutan di lingkungan urban.